Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan, saya akan membagikan informasi terkait dengan turunnya kebijakan dari Istana Kepresidenan bagi para tenaga honorer yang tidak dapat ikut seleksi CP3K pada tahun ini, oleh karena memang diberhentikan. Informasi selengkapnya ayo ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, malang benar nasib ratusan honorer K2 dan tenaga non-ASN di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Mereka diberhentikan sepihak oleh Bupati dan digantikan dengan tenaga honorer yang baru. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi mengungkapkan bahwa 2 pekan lalu ia didatangi honorer K2 dari Solok Selatan. Jadi memang sangat miris dan hampir terjadi di rata-rata daerah, banyak honorer K2 yang telah diberhentikan oleh pemerintah daerah, dan tentu ini sangat merugikan oleh karena memang pada tahun ini seleksi penerimaan P3K itu memang diprioritaskan bagi para tenaga honorer K2, sehingga dengan diberhentikannya maka SK itu akan terhenti sehingga tidak memenuhi syarat di dalam seleksi dan pengangkatan honorer menjadi K2. Rekan-rekan sekalian, ia menceritakan bahwa 719 honorer itu termasuk Dewi dan Rone itu dirumahkan setelah 100 hari kerja Bupati terpilih dengan alasan adanya temuan dari inspektorat terkait dengan honorer. Selain itu, berita penghapusan honorer per 28 November 2023 menjadi salah satu alasan Bupati melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para tenaga honorer K2 ini. Pemdanya menurut koordinator honorer K2 ini salah paham terhadap surat edaran Menpan RB Cahyokumolo karena bukan penghapusan tetapi akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kini aturan surat edaran dari Kemenpan tersebut itu telah ditindaklanjuti dan diganti menjadi undang-undang tentang ASN yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menjadi payung hukum bahwa tidak akan dilakukan pemutusan hubungan kerja atau penghapusan tenaga honorer, sehingga undang-undang ini sebenarnya, undang-undang ASN ini sebenarnya membawa manfaat yang positif kepada para tenaga honorer karena sudah bisa memastikan bahwa penghapusan tenaga honorer itu sudah ditiadakan. Pemda malah diharuskan menyelesaikan honorer melalui pengangkatan menjadi ASN P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi selain membahas tentang tidak adanya penghapusan tenaga honorer, undang-undang ASN itu juga mengatur terkait dengan skema pengangkatan honorer menjadi ASN P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Honorer K2 makin kecewa ketika Bupati yang memberhentikannya kembali mengangkat honorer sebanyak 500 orang untuk menggantikan para tenaga honorer yang sudah dirumahkan. Sangat tidak adil memang para kelakuan dari para pejabat daerah ini yang merupakan pejabat pembina kepegawaian, memang berhak memberhentikan honorer karena kekuatan hukum honorer itu tidak kuat, tetapi bukan berarti Pemdanya juga bisa mengangkat honorer yang baru. Selama 2 tahun ini honorer K2 berjuang ke Jakarta untuk meminta keadilan, tetapi tidak ada titik terang. Bunda Nur mengaku mencoba membantu mempertemukan mereka dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, dan benang kusutnya mulai terurai. Masalah PHK massal honorer ini bahkan dibahas saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB Aswar Anas pada 13 November 2023. Dari situ koordinator honorer K2 ini mengantar mereka ke Menpan, BKN, dan terakhir mereka curhat ke kantor staf presiden.
Alhamdulillah diterima dengan baik dan diberikan arahan yang luar biasa. Pejabat kepresidenan yang ditemui berjanji akan membantu komunikasikan Bupati atau Sekda agar para tenaga honorer yang dirumahkan itu bisa dimasukkan di dalam pendataan atau database Badan Kepegawaian Negara. Nantinya pendataan ini akan dilakukan kembali oleh pemerintah. Jadi pejabat KSP mengutarakan bahwa pemerintah kembali akan melakukan pendataan terkait dengan para tenaga honorer ini. Itu karena ada wacana pemerintah akan melakukan verifikasi dan validasi ulang data honorer lantaran banyaknya masukan atau saran dari Komisi 2 DPR RI selaku komisi yang menangani persoalan tenaga honorer. Jujur agak sedikit kaget kalau didata ulang, tentunya pasti akan bertambah 2,3 juta honorer ini, bisa saja bisa mencapai 3 juta orang. Jumlah itu belum dikurangi honorer yang ikut tes pada tahun 2022 dan lulus optimalisasi pada tahun 2022. Bahkan tidak sedikit juga tenaga honorer yang telah ikut tes di tahun 2023. Apapun upaya pemerintah di dalam penyelesaian honorer menjadi ASN, Bunda Nur mengaku sangat setuju asalkan ini bisa betul-betul menyelesaikan permasalahan status tenaga honorer agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap teman-teman honorer. Ia berharap Bupati Solok Selatan yang telah memberhentikan honorer kedua ini serta honorer di daerah bisa berkomunikasi sehingga masalah tersebut bisa dicarikan solusi terbaik, dan dibutuhkan kedewasaan serta kerendahan hati di antara kedua belah pihak dalam mencari solusi. Sementara itu rekan-rekan sekalian, masalah yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat ini, tepatnya di Kabupaten Solok Selatan, itu pernah diungkapkan anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus pada saat rapat kerja bersama Menpan RB Aswar Anas. Gus Pardi menceritakan bahwa di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, memang ada beberapa tenaga honorer yang telah diberhentikan. Ada sejumlah honorer yang memiliki masa kerja sudah mengabdi sejak tahun 2005, tetapi tiba-tiba diberhentikan pada September 2021. Mereka diberhentikan, dinolkan dengan berbagai alasan, karena anggaran, karena ada temuan, ada aja alasan untuk memberhentikan. Selain itu, para tenaga honorer tersebut tidak dimasukkan di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Nah, mirisnya setelah mereka diberhentikan, ternyata Bupati menggantikan sejumlah honorer yang diberhentikan ini dengan mengangkat tenaga honorer yang baru yang jumlahnya ratusan orang. Para tenaga honorer yang sudah terlanjur diberhentikan itu pun tidak ikut dimasukkan di dalam pendataan di BKN. Selain itu, kata Gus Pardi, masih banyak juga honorer yang bertugas jauh dari perkotaan yang memang belum terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Dengan alasan tersebut, maka anggota Komisi 2 DPR ini mendesak Aswar Anas untuk melakukan update data tenaga honorer. Menpan diminta untuk membuat kebijakan khusus terkait masalah honorer yang tercecer yang belum terdata di BKN sebelum melakukan pengangkatan menjadi P3K. Perlu ada kebijakan dari pemerintah terhadap berbagai masalah yang terjadi terkait dengan tenaga honorer. Rekan-rekan, demikian video kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap berita dan apa yang terjadi dengan rekan-rekan kita para tenaga honorer kedua, ataupun mungkin ada kejadian serupa, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.